Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Setelah mempelajari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, maka berikut aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, mari kita telaah apa itu arti dari kurikulum. Kurikulum merupakan kumpulan atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka adalah yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan, yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran. Mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, di mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai pada fasenya. Mari kita lihat sejarah pergantian kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, dan sekarang adalah kurikulum merdeka. Pertanyaannya, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Mari kita lihat perbedaannya. Perkembangan teknologi beberapa tahun silam tidak seperti sekarang. Di era tahun 90-an, seorang guru mengajar masih menggunakan kapur dan papan tulis hitam. Peserta didik pun mencari informasi pembelajaran hanya melalui buku dan penjelasan guru. Berbeda dengan zaman sekarang, guru sudah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti laptop, infocus, dan media sosial seperti YouTube. Guru dan buku bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik pun dapat menggali informasi melalui internet. Sama halnya dengan cita-cita peserta didik pun mulai mengalami perubahan. Tidak melulu menjadi pilot, dokter, polisi, dan juga guru. Mereka kini pun bercita-cita menjadi astronot, arsitek, akuntan, penulis, programmer, desainer, YouTuber, bahkan selebgram. Kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan beradaptasi sesuai dengan konteks karakteristik peserta didik, sesuai dengan kebutuhan mereka untuk membangun kompetensi peserta didik di masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar peserta didik sebagai pengembangan kurikulum.
karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.